Bagus gak sih, gak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama saya Rangga Kusuma. Hari ini kita ada di Hotel Puri Hatulistiwa ya. Hotel kesekian yang alhamdulillah bisa saya singgahi. Sumedang itu lumayan banyak ya, dan hampir semua kita udah coba ya. Jadi momen yang memang jarang. Kalau saya itu sebuah keberuntungan ya, karena ada kesempatan. Jadi teman-teman, hari ini kita di acara pelatihan ya untuk untuk guru IPA khususnya Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Tapi kita bukan peserta, kita juga bukan narasumber. Jadi kita ada acara agenda tambahan. Kebetulan saya diundang untuk gabung di sini, jadi ya kita ikut alur aja. Jadi teman-teman, saya ingin bahas mengenai respon ya. Ini yang sering disampaikan oleh guru saya, Pak Aris Budiman. Beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu itu adalah tentang bagaimana kita respon kita terhadap apa yang terjadi. Kita sambil nunggu yang lagi sholat ya, karena tadi kita posisi dekat masjid, langsung kita sholat. Jadi teman-teman, Pak Aris guru saya pernah bilang bahwa yang namanya problem atau suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu, khususnya yang dihadapi, itu bisa positif, bisa negatif. Ini kita masuk ke apa sebutnya? Istilah nama dulu itu kan ada kali-kali ada tambah-tambah bilangan ya. Saya lupa, mohon maaf. Jadi kalau misalnya plus dan plus jadi apa, min dan min jadi apa. Nah, sebegitupun ini berlaku juga ketika kita membahas tentang masalah atau problem yang kita hadapi. Ketika suatu kondisi, terlepas dari itu negatif atau positif, dan kita sekarang contohkan yang negatif ya. Ketika suatu masalah, contoh, kita punya amanat orang di kita, dalam bahasanya hutang. Kan secara teknis itu adalah negatif. Tapi kalau kita meresponnya secara negatif, maka hasilnya akan negatif juga. Tapi ketika kita meresponnya dengan positif, maka hasilnya akan positif. Artinya apa? Ketika kita bicara amanat orang lain pada kita, berarti kan kita ada kewajiban. Berarti kita harus ada upaya lebih untuk bisa mendapatkan dan juga melunasi amanah kita. Itu suatu poin lebih keren dibanding kalau misalnya kita merespon secara negatif. Artinya apa? Ketika kita punya hutang atau punya amanat orang lain di kita, dan kita meresponnya secara negatif, seperti halnya kabur, seperti halnya pergi dari tanggung jawab, maka ya sampai kapanpun gak akan pernah selesai. Tapi kalau kita meresponnya positif, artinya kita memotivasi kita untuk terus belajar dan bekerja, serta berusaha dan berdoa, maka hasilnya pun akan positif, karena responnya pun positif. Nah, itu pun sama ketika kita membahas yang namanya positif. Ketika kita punya piutang, artinya orang lain punya hutang kepada kita, kalau kita responnya negatif, artinya dengan kita terus-terusan menagih dalam konteks mengingatkan, oke, tapi kalau kita terus-terusan malah lelah untuk kitanya. Tapi kalau kita merespon kejadian tersebut secara positif, contohnya, kalau kita bicara utang ya, piutang. Orang lain punya piutang kepada kita, maka respon kita robah yang tadinya negatif menjadi positif. Positif, hasilnya positif. Orang punya piutang, bukan berarti kita melupakan, kita tetap wajib mengingatkan, karena kalau udah utang piutang itu urusan dunia akhirat. Kita ingatkan, namun tetap pada konteks tong berharap lebih gitu. Artinya ketika kita udah mengingatkan, udah lepaskan saja, itu biarkan urusannya dengan Tuhannya. Artinya, nah dipaksanya malah orang capek. Nah, apa respon positif kita? Sama halnya dengan kasus utang tadi, kita jadikan itu motivasi untuk mencari peluang, celah di konteks yang lain, di kesempatan yang lain. Artinya daripada kita terus-terusan menagih dengan ending yang memang mungkin kalau kita berhadapan dengan orang yang mengerti, tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang malah membuat kita kecewa, ya udah kita fokuskan kepada uang yang lain. Artinya apa? Yang namanya uang kan nggak terbatas ya. Daripada kita fokus dengan hal tersebut, ya udah kita mau fokus kumacarana dapat celah dan peluang yang baru di tempat yang lain, di momen yang lain, di kesempatan yang lain. Itu akan jauh lebih positif.
Positif ditambah positif pastinya positif. Negatif ditambah positif pastinya negatif. Negatif tambah positif pastinya positif. Jadi daripada kita menyikapi suatu persoalan secara negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Lebih baik kita fokus dengan hal positif yang bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan suatu tantangan atau masalah dan problem. Oke, thank you ya telah menyaksikan video momen sederhana ini. Semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangannya keren loh.